Hai, bersama saya Kurnia dari digitalpointer.id. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai Search Engine Optimization atau SEO dari pencarian kata kunci atau keyword sampai bagaimana kita harus menulis artikel dan kemudian memasukkannya ke dalam website. Oke, untuk awalnya kita bisa masuk ke yang namanya Uber Suggest dan kemudian set ke bahasa Indonesia dan ketik keyword yang akan kita eh, buat untuk artikelnya. Di sini saya membuat yang dinamakan keywordnya branding. Anda bisa langsung tahu bahwa branding itu dicari di Indonesia, satu bulannya ada 22.200. Suatu nilai yang cukup tinggi untuk suatu pencarian ya. Karena apa? Karena kata-kata branding ini satu kata yang dimana sangat broad atau lebar. Ya. Kalau Anda melihat lagi branding adalah atau branding artinya pencariannya lebih kecil, yaitu 12.100 dan 3.600. Jadi bedanya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita memasukkan kata-kata branding tersebut di dalam artikel yang kita buat. Di sini adalah contoh dari website kami, digitalpointer.id, dengan judul 5 alasan mengapa branding dapat menjadi free marketing. Ya. Jadi kata-kata branding di sini kita tulis sebagai fokus keyword. Ya. Dan di sini kita menggunakan plugin aplikasi untuk WordPress yang namanya RankMath. Ya. Biasanya di industri ada dua untuk WordPress, satu adalah Yoast, satunya adalah RankMath. Tapi kami dari Digital Pointer suka memakai RankMath karena aplikasi RankMath ini tidak terlalu memberatkan websitenya. Ya. Jadi dan kemudian fitur-fitur RankMath sendiri makin lama makin bagus. Dan kami merasakan juga menggunakan RankMath ini ranking kami secara general naik gitu ya. Tidak hanya di website kami tetapi juga di website klien-klien kami. Oke. Nah, di sini kita akan melihat satu persatu secara cepat ya. Basic SEO-nya adalah all good. Ya, kita menerima nilai SEO-nya adalah 92/100, suatu nilai yang sangat baik karena kalau nilai SEO di bawah 80 itu warnanya kuning dan kemudian di bawah 60 warnanya merah. Untuk mencapai 92 tentunya kita harus banyak benarnya ya. Di sini satu using focus keyword in the SEO title. Jadi nomor satu bahwa kita harus menggunakan kata branding yang dimana keyword kita di title. Kalau kita lihat dari snippetnya, ya, ini adalah title, harus ada kata branding. Kemudian URL-nya, permalinnya juga harus ada kata branding. Kemudian meta description-nya harus ada juga kata branding. Ini adalah syarat dari bagaimana kita bisa memaksimalkan SEO di dalam website kita untuk membuat suatu artikel. Jadi keyword itu harus tampil di title, permalink, dan descriptions. Ya. Nah, ini semua yang tadi saya jelaskan ada di sini. Ya, fokus keyword ada di SEO meta descriptions, harus ada di URL-nya, kemudian harus 10% dari konten ada keyword tersebut. 10% dari konten awal artinya kalau saya mempunyai sekitar 691 kata di dalam artikel, 10% itu sudah harus ada brandingnya. Ya. Kemudian satu catatan, konten yang di bawah 600 kata dianggapnya kurang memberikan informasi. Jadi kalau Anda menulis artikel hanya 200 kata atau 300 kata, RankMath tidak akan memberikan nilai yang baik. Oke. Kemudian kita ke additional ya. Focus keyword found in the subheadings. Subheadings artinya seperti ini. Ya. Nomor satu, nomor dua ini disebut subheadings. Di sini branding keluar ada di nomor satu, ya itu namanya subheadings. Kemudian
keyword harus ada di image alt attributes. Kalau kita mempunyai image, ya, seperti ini misalnya ya, kita harus men-setting alt text-nya ada kata branding. Karena SEO itu tidak hanya wording saja, tetapi gambar juga menjadikan sebuah SEO. Ya, URL-nya 72 disebut good. Nah, hati-hati. URL itu tidak boleh terlalu panjang. Ya. Jadi kita harus di bawah 75. Ya. Itu yang disebut memenuhi syarat dari SEO. Kemudian at least one external link with do follow. External link artinya di dalam artikel kita harus mempoint out website lain yang penting, yang dimana Google akan melihat bahwa website kita ini ada referring sesuatu. Jadi tidak berdasarkan opini kita saja, tetapi kita menggunakan opini orang lain yang memang benar gitu. Di sini saya seringnya menggunakan Wikipedia untuk hal ini ya. Kemudian um, you are linking to other resources on the website. Oh ya, kita di dalam melakukan search engine optimization di dalam artikel ini harus juga melink internal artikel kita sendiri ya. Karena linking antara artikel dan artikel di dalam suatu website itu akan membantu search engine untuk mengindeks ya. Karena apabila ada satu halaman yang sudah keindeks dan kita melink ke lain tempat, search engine akan mudah untuk melihat page-page yang lain. Kemudian title readability, focus keyword used to at the beginning of SEO title. Artinya apa? Jadi kalau kita membuat title, fokus keywordnya branding itu harus ada di awal. Kira-kira seperti itu. Kalau Anda memberikan keyword tersebut di akhir title atau judul, itu akan mendapatkan nilai yang kurang baik. Ya. Jadi hati-hati di dalam itu. Ya. Your title has a positive or negative sentiment. Ya. Ini yang menilai mereka. Jadi title kita itu harus meningkatkan suatu rasa positif atau negatif sehingga orang ingin mengklik artikel Anda. Ya. Kemudian you are using number in your SEO title. Ya, di sini saya menggunakan 5 alasan mengapa branding dapat menjadi free marketing. Kata-kata 5 alasan ini mendapatkan suatu nilai yang tinggi di SEO. Karena orang itu senang sekali membaca 5 alasan, 7 alasan, 10 alasan. Sehingga Anda kalau membuat suatu artikel, ada baiknya Anda itu ada numbernya di dalam judulnya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu yang ingin saya jelaskan dan tolong diingat bahwa kalau kita mendapatkan nilai yang cukup tinggi, misalnya 92/100, belum tentu artikel kita akan bertengger di halaman 1 Google. Belum tentu sekali ya, karena algoritma Google tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada agensi lain atau orang yang menjanjikan Anda, saya bisa membuat landing page Anda atau website Anda di nomor 1 halaman Google, itu bohong. Karena Google tidak pernah menjanjikan hal ini. Ya. Tetapi apa yang kita bisa perbuat adalah memastikan bahwa SEO score kita itu tinggi. Sehingga kemungkinan untuk beranjak ke halaman 1 dengan keyword yang kita tuju, itu probability-nya akan sangat besar sekali. Ya. Oke, kira-kira di situ sebagai catatan, Digital Pointer memberikan advice untuk SEO audit dan SEO advice. Apabila Anda ada pertanyaan tentang hal ini, bisa menghubungi dengan kami. Salam sukses selalu.